Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teman Belajar. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu subtes SNBT tahun 2023, yaitu subtes penalaran matematika. Nah, sekedar info nih, untuk tahun 2023, subtes matematika atau perhitungan itu ada dua. Yang pertama ada di tes literasi, yaitu penalaran matematika. Dan yang kedua ada di tes skolastik, yaitu pengetahuan kuantitatif. Nah, apa sih bedanya dari dua subtes ini? Pada dasarnya, keduanya sama. Hanya saja di subtes penalaran matematika, yang difokuskan itu adalah penalaran kita. Jadi, bagaimana kita bisa menganalisis soal. Bukan hanya sekedar ngitung, tapi juga analisisnya. Biasanya, di subtes penalaran matematika ini akan dihadapkan soal-soal seperti soal-soal cerita. Nah, dari cerita itu, kita akan analisis satu persatu lebih dalam tentang apa yang diminta soal, sehingga kita bisa mendapatkan jawaban yang tepat dari hasil analisis kita. Berbeda dengan pengetahuan kuantitatif, biasanya hanya disediakan hitungan angka-angka, jadi kita langsung hitung sesuai apa yang diminta soal tanpa analisis lagi. Tapi walaupun begitu, menurut aku pribadi nih, aku ngerasa pengetahuan kuantitatif itu lebih susah karena materinya biasanya lebih kompleks. Jadi, antara penalaran matematika dan pengetahuan kuantitatif, kalian tetap harus banyak latihan soal. Oke, langsung saja kita ke nomor 1. Untuk mengecat 3/5 bagian dinding sebuah rumah diperlukan waktu 4,5 jam. Nah, berapakah waktu yang diperlukan untuk mengecat sisanya jika pengecatan dinding dilakukan dengan laju yang sama? Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa selain kita menghitung apa yang diminta soal, terlebih dahulu kita harus menganalisis apa yang dimaksud soal dan apa yang perlu dianalisis sehingga jawaban kita nantinya tepat. Karena biasanya soal-soal seperti ini banyak pernyataan atau soal-soal yang mengecoh sehingga jawaban kita bisa terkecoh juga. Nah, itu akan sangat mempengaruhi nilai kita nantinya. Oke. Nah, misalkan P adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengecat seluruh dinding. Nah, 3/5 P atau 3/5 dari waktu yang dibutuhkan untuk mengecat seluruh dinding sama dengan 4,5 jam. Nah, untuk mengecat seluruh dinding, kita kalikan saja 4,5 jam dikali 5/3 bagian, sama dengan 7,5 jam. Berarti ini 7,5 jam adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengecat seluruh dinding. Nah, berapa sih waktu untuk mengecat sisanya? Ya, tinggal kita kurangkan saja. 7/5 jam dikurang 4,5 jam sama dengan 3 jam. Berarti untuk menyelesaikan dinding yang belum dicat diperlukan waktu 3 jam. Berarti opsi yang benar adalah A. Oke, lanjut ke nomor 2. Bulan Januari harga barang sebesar 60 juta. Bulan Februari harganya naik 10%. Selama bulan Maret, harga barang bulan Februari didiskon sebesar 10%. Harga barang bulan Maret adalah, nah, kita fokus ke sini dulu. Bulan Januari itu harganya 60 juta. Nah, harga bulan Februari itu naik 10%. Berarti kita tinggal kali dari harga bulan Januari ini. Kita kali 60 juta dikali 10%, sama dengan 6 juta. Jadi, harga barang bulan Februari kita tambahkan. Kenapa kita tambah? Karena harganya naik. Berarti 60 juta ditambah 6 juta, hasilnya 66 juta. Berarti harga barang bulan Februari itu sebesar 66 juta. Nah, untuk harga bulan Maret turun atau didiskon sebesar 10%.
Nah, kita kalikan lagi 10% dari harga bulan Februari, yaitu 66 juta. 66 juta dikali 10% sama dengan 6.600.000. Nah, harga barang bulan Maret kita tinggal kurangkan saja 66 juta dikurang 6.600.000. Nah, kenapa dikurang? Karena didiskon atau harga barangnya turun. Berarti 66 juta dikurang 6.600.000 sebesar 59.400.000. Berarti harga barang bulan Maret adalah opsi jawaban A, yaitu Rp59.400.000. Lanjut ke soal nomor 3. Kemampuan terbang suatu drone tiap tahun menurun ketinggiannya pada rentan 0,5 meter sampai 0,8 meter. Pada tahun pertama, drone tersebut dapat terbang dengan ketinggian maksimal 365 meter. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, P itu nilainya 363,8. Nah, Q-nya yaitu tahun keempat. Berarti kita disuruh mencari berapa ketinggian pada tahun keempat. Oke, langsung saja. Di sini ada dua opsi, yaitu 0,5 dan 0,8. Berarti opsi yang paling rendah dan yang paling tinggi. Untuk tahun pertama itu, dua-duanya sama ketinggiannya karena berada pada maksimal 365. Untuk tahun kedua, itu lagi berkurang sesuai dengan limit dari opsi soal, yaitu berkurang tiap tahun sebesar 0,5 dan 0,8. Berarti untuk tahun kedua kita tinggal kurangkan saja 365 dikurang 0,5 sama dengan 364,5. Untuk opsi yang 0,8, 365 dikurang 0,8 sama dengan 364,2. Nah, untuk tahun ketiga kita kurangkan lagi. 364,5 dikurang 0,5 sama dengan 364. 364,2 dikurang 0,8 sama dengan 363,4. Nah, untuk tahun keempat atau tahun yang kita cari jawabannya, kita kurangkan juga. 364,0 dikurang 0,5 sama dengan 363,5. 363,4 dikurang 0,8 sama dengan 362,6. Nah, kita sudah menemukan jawabannya, tapi cara seperti ini memakan waktu. Jadi kita bisa pakai cara cepat. Dengan cara kita kalikan 3. Kenapa kali 3? Karena ada 3 tahun ini. 1, tahun kedua ke tahun ketiga, 2, dan tahun ketiga ke tahun 4. Berarti ada 1, 2, 3. Berarti ada 3 tahun. Jadi kita tinggal kali 3. 0,5 dikali 3 sama dengan 1,5 dan 0,8 kali 3 sama dengan 2,4. Nah, kita tinggal kurangkan. 365 atau tahun pertamanya kita kurangkan dengan hasil dari perkalian tadi. 365 dikurang 1,5 hasilnya 363,5 dan 365 dikurang 2,4 hasilnya 362,6. Nah, kita mendapatkan dua opsi jawaban nih. Nah, P-nya berapa? P-nya itu tadi 363,8. Dan Q-nya ada 2. 363,5. Nah, antara 363,8 dan 363,5, mana yang paling besar? Nah, P kan berarti opsinya yang ini. Tandanya yang seperti ini. Apakah kita bisa memilih jawaban yang A? P lebih besar daripada Q? Belum tentu, karena masih ada opsi yang lain, yaitu untuk 0,8 atau rentan 0,8. Jadi kita masukkan lagi. P-nya 363,8 dan Q-nya berapa Q-nya? 362,6. Nah, antara P dan Q,
mana yang paling besar? P juga kan? Berarti tandanya seperti ini. Berarti antara opsi yang atau rentan yang pertama dan yang kedua yaitu 0,5 dan 0,8 hasilnya itu lebih kecil daripada nilai P. Berarti dapat kita simpulkan bahwa yang paling tepat itu yang A, opsi yang A. Andaikan jika P-nya yang kedua atau rentan yang kedua itu yaitu 0,8, andaikan nilainya seperti ini, andaikan tandanya seperti ini, kecil, berarti dapat disimpulkan dua kemungkinan, ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil. Jika hasilnya akan seperti ini, berarti kita akan memilih yang D, yaitu informasi tidak cukup untuk memutuskan antara hubungan P dan Q. Oke, sampai sini paham? Oke, lanjut ke nomor 4. Seorang pedagang membawa 2 kardus yang masing-masing berisi 1 lusin minuman. Kardus pertama terdiri dari 8 minuman rasa melon dan 4 rasa anggur, sedangkan pada kardus kedua, kedua rasa tersebut memiliki jumlah yang sama. Apabila ada pembeli minuman rasa anggur, berapa peluang terambilnya rasa anggur dari kardus kedua? Peluang terambilnya rasa anggur dari kardus kedua. Ini materi peluang. Nah, rumus peluang itu ada, kalian harus ingat ini, PA sama dengan NA per NS. NA itu sama dengan banyaknya kejadian, dan NS itu banyaknya sampel. Nah, setiap kardus berisi 1 lusin. 1 lusin ada 12. Berarti berisi 12 minuman, di mana pada kardus kedua minuman rasa anggur sama jumlahnya dengan rasa melon. Nah, ini. Kardus kedua rasa tersebut memiliki jumlah yang sama. Nah, karena ada 12 lusin, karena ada 1 lusin berisi 12 minuman, jika keduanya sama atau jumlahnya sama, maka banyak minuman rasa melon sama dengan 16 dan rasa anggur juga, pada kardus kedua banyak minuman rasa melon sama dengan 6 dan rasa anggur sama dengan 6 juga. Berarti semuanya 12. Sehingga peluang terambilnya minuman rasa anggur pada kardus kedua adalah, ya kita masukkan ke rumus, Na atau banyaknya kejadian itu ada 6. Diambil dari sini, rasa anggur ada 6. Dan 12 diambil dari total keseluruhan, yaitu rasa melon tambah rasa anggur, atau 1 lusinnya. Jadi 6 per 12. Nah, kita bisa sederhanakan angka ini. 6 bagi 6 sama dengan 1, dan 12 bagi 6 sama dengan 2. Berarti hasil akhirnya kita dapatkan bahwa nilainya yaitu 1 per 2. Berarti peluang terambilnya minuman rasa anggur dari kardus kedua adalah opsi yang B atau 1 per 2. Nomor 5, rata-rata usia Anji, Dedi, dan Radit adalah 30 tahun. Jika rata-rata usia Anji dan Dedi adalah 30 tahun, dan rata-rata usia Dedi dan Radit adalah 43 tahun, maka usia Dedi adalah, ingat rumus rata-rata, yaitu jumlah nilai dibagi banyak data. Rata-rata usia Anji, Dedi, dan Radit adalah 30 tahun. Maka dapat diketahui rata-rata usia dari 3 orang, berarti jumlah usia mereka adalah 3 dikali rata-ratanya, yaitu 37, sama dengan 111 tahun. Jika kita masukkan di rumus ini, maka kita juga akan mendapatkan 111 tahun. Coba seperti ini. 111 dibagi 3. Jumlah nilainya ada 111. Dibagi banyak datanya ada 3, yaitu Anji, Dedi, dan Radit. Akan menghasilkan rata-rata 37 tahun. Nah, sesuaikan dengan opsi soal ini. Nah, berarti usia Anji tambah Dedi tambah Radit sama dengan 111 tahun. Nah, usia Anji dan Dedi 60 tahun. Kenapa? Karena dari rata-rata ini di soal itu mengatakan rata-rata usia Anji dan Dedi adalah 30 tahun. Berarti kita dapat menemukan 60 dibagi banyaknya data, yaitu 2 Anji tambah Dedi sama dengan 30.
Berarti sesuai kan rata-ratanya yaitu 30 tahun. Begitupun dengan Dedi tambah Radit. 86. 86 atau banyaknya nilai dibagi banyak data. Ada 2, yaitu Dedi dan Radit. Akan menghasilkan rata-rata 43 tahun. Sesuai dengan opsi soal. Berarti kita dapat mengetahui usia Radit dari jumlah usia Anji tambah Dedi. Usia Anji tambah Dedi adalah 60 tahun. Tambah Radit kita belum ketahui. Tapi dari 3 ini, Anji, Dedi, dan Radit adalah 111 tahun. Nah, usia Anji dan Dedi kan udah didapatkan 60 tahun. Berarti kita tinggal kurangkan 111 dikurang 60 akan menghasilkan usia Radit yaitu 51 tahun. Ini kita mendapatkan usia Radit yaitu 51 tahun. Nah, dengan mengetahui usia Radit, kita juga dapat mengetahui usia Dedi. Dengan cara apa? Dedi tambah Radit kan 86 tahun. Dan kita belum mengetahui berapa usia Dedi. Tapi usia Radit dapat diketahui, yaitu 51 tahun. Nah, usia dari keduanya adalah 86 tahun, berarti kita tinggal kurangkan 86 dikurang 51. Akan menghasilkan usia Dedi, yaitu 35 tahun. Berarti usia Dedi adalah 35 tahun, opsi yang C. Lanjut ke soal nomor 6. Perbandingan nilai ulangan matematika 4 orang siswa adalah sebagai berikut. A unggul 5 poin dibandingkan C, B kalah 3 poin dibandingkan D, D unggul 2 poin dibandingkan C. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat? Oke, perbandingan ulangan matematika 4 siswa. Jika kita misalkan C sama dengan 100. Kenapa 100? Karena kita ambil angka yang paling mudah dihitung dan biasanya angka 100 itu mudah untuk dihitung. Jadi jika ada soal-soal minta permisalan seperti ini, kita ambilkan misalkan poinnya yaitu 100. Dan dengan itu kita dapat mencari nilai A, D, dan B. Nilai A unggul 5 poin dibandingkan C, berarti C kan 100 nilainya, dan A unggul 5 poin, berarti kita tinggal tambahkan 100 ditambah 5 sama dengan 105. Dan D unggul 2 poin dibandingkan C, berarti kita tambahkan nilai C itu 100, dan nilai D itu unggul 2 poin, berarti kita tambahkan lagi 100 ditambah 2 sama dengan 102, berarti nilai D adalah 102. Untuk nilai yang B kalah 3 poin dibandingkan D. Nah, nilai D kan kita dapatkan tadi yaitu 102, dan B itu kalah 3 poin. Berarti kita tinggal kurangkan 102 dikurang 3 sama dengan 99, berarti nilai B adalah 99. Jika kita urutkan dari poin yang terendah, berarti yang paling rendah itu ada B, disusul C, kemudian D, dan yang paling tinggi adalah A. Nah, manakah pernyataan berikut yang paling tepat? C memiliki nilai paling rendah. Ini salah karena yang paling rendah ada B. A memiliki nilai paling tinggi. Nah, ini benar nih. Karena dari urutan ini tadi, A memang memiliki nilai paling tinggi yaitu 105. Berarti opsi yang B adalah opsi yang paling tepat. Nilai D lebih tinggi dari nilai A. Ini pasti salah. Karena nilai A lebih tinggi daripada nilai D. Nilai A lebih rendah daripada nilai B. Ini juga salah karena nilai A lebih tinggi daripada nilai B. Yang terakhir, nilai C lebih tinggi daripada nilai A. Ini juga salah karena nilai A lebih tinggi daripada C. Berarti benar ya, opsi yang paling tepat adalah yang B, yaitu A memiliki nilai paling tinggi. Nah, mungkin cuman sampai sini pembahasan soal kita. Kita telah bahas 6 soal, dan 6 soal ini masih terbilang kategori yang mudah dan masih level ya mudah dihitung, mudah dianalisis lah. Tapi ke depannya kita akan bahas soal-soal yang levelnya lebih sulit, yang
butuh analisis dan kebernalan yang lebih. Oke, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya, and good luck. Terima kasih sudah menonton.